Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Kita juga membahas topik-topik yang hangat yang terjadi di sekitar kita, baik bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan kebijakan daripada pemerintah yang tentu saja layak untuk kita perbincangkan. Pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang-bincang narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Di luar studio Jurnal TV, kita sudah tersambung dengan Dr. Agustin Terasnarang selaku anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah. Kita akan berbicara tentang tema pada malam hari ini, hiruk pikuk di tengah pandemi Corona atau COVID-19. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi membahas bagaimana pandangan seorang anggota DPD RI Dapil Kalteng ini melihat Kalteng saat ini yang sudah masuk red zone, zona merah. Bagaimana penyebaran corona ini begitu masif dan juga sebarannya sudah meluas ke seluruh bumi Tambun Bungai. Kemudian kita juga mendengar di media massa saat ini bagaimana Kalimantan Tengah sendiri untuk menggelontorkan dana yang begitu banyak. Ada di dalam perubahan anggaran juga, ada di dana tidak terduga. Kemudian beberapa pihak mengatakan harus ada pansus untuk anggaran ini. Kemudian kita juga mendengar dan melihat bagaimana dana sosial yang digelontorkan segitu banyak menjadi persoalan. Bagaimana mendistribusikannya, bagaimana sistem pengawasannya. Dan malam hari ini langsung saja saya sapa di luar studio dengan narasumber kita, Bapak Dr. Agustin Terasnarang. Selamat malam Bapak. Malam, apa kabar? Bahala, Pak. Bahalap lah. Selamat malam, Hasupa Hasundau dengan selarunan Skype ita. Bapak, bagaimana keluarga di Jakarta saat ini, Pak? Saya dengan siapa nih, Olivia? Saya dengan Olivia Teja, Pak. Olivia, semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dalam keadaan COVID-19 ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Jurnal TV juga demikian ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Pak, sebelum kita jauh lagi, boleh Bapak bercerita sedikit tugas dan fungsi anggota DPD RI baik dari segi legislasi, kemudian penganggaran hingga pengawasan, Pak. Ya, DPD RI ya. Jadi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini adalah merupakan lembaga negara yang adalah merupakan wakil dari daerah. Nah, kalau DPR RI itu wakil rakyat. Oke. Nah, DPD RI sebagai lembaga negara yang langsung dipilih oleh rakyat tanpa melalui partai politik, itu terdiri dari setiap provinsi ada 4 orang. Oke. Berarti ada 34 provinsi adalah 136 orang. Oke. Nah, tugas-tugas kami tiada lain adalah di dalam rangka untuk menyuarakan kepentingan dari daerah masing-masing. Kami ada 4 orang dari Kalimantan Tengah dan kami adalah merupakan wakil daerah yang tugasnya tiada lain adalah mewakili daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, dalam kaitan itu, saya adalah sebagai Ketua Komite 1 DPD RI. Oke. Jadi kami di DPD RI itu ada 4 komite. Nah, masing-masing komite itu terdiri dari 34 orang. Oke. Jadi 34 dikali 4 itu berarti 136. Dengan demikian, semua anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah masing-masing ada di Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan Komite 4. Nah, saya sebagai Ketua Komite 1, tugas pokok dan fungsi dari Komite 1 itu tiada lain adalah pertama, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Ya. Kemudian kedua, terkait dengan masalah otonomi daerah. Dan ketiga, terkait dengan masalah yang menyangkut daerah otonomi baru. Jadi misalnya kalau mau pembentukan provinsi, Ya. mau pembentukan kabupaten, mau pembentukan kota, maka itu adalah tugas dari Komite 1. Di samping itu,
Komite 1 itu juga berbicara berkenaan dengan masalah desa, berbicara masalah aparatur sipil negara, berbicara masalah pertahanan keamanan. Jadi hal yang menyangkut daerah sepenuhnya adalah merupakan kewenangan dari Komite 1 yang terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Oke. Aparatur sipil negara juga, Olivia, Ya. juga kewenangan kami. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu juga bagian penting dari tugas Komite 1. Oke. Begitu luas dan banyak yang harus diurus oleh Komite 1 ini sendiri. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang ingin saya tanyakan. Olivia. Selama masa COVID ini, Pak, adakah yang berbeda? Bekerja seperti apa? Kemudian berapa persen yang belum dilaksanakan di lapangan, Pak? Ya, tidak ada kendala. Karena kami mempergunakan sarana Zoom meeting ini. Kami mempergunakan sarana virtual. Jadi besok pagi kami akan rapat kerja dengan Menko Menteri Koordinator Polhukam, Menko Polhukam. Kemarin kami rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, dan sebelumnya kami dengan Menteri Desa, dan kemudian kami juga RDP dengan beberapa lembaga negara. Jadi tidak ada kesulitan. Kendati pun kami work from home, tapi nggak ada problem, karena dengan sarana Zoom meeting ini, dengan sarana virtual, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Berapa persen, Pak, yang tidak bisa dilakukan di luar, Pak, untuk tugas dan pekerjaan teman-teman dari DPD RI ini sendiri? Pertama tentunya kunjungan langsung. Kunjungan langsung, misalnya berjabat tangan dengan Olivia, saya nggak bisa. Cuman senyum-senyum dari televisi aja. Physical distance kita, Pak. Begitu. Jadi ya kendalanya cuman itu. Tetapi komunikasi secara personal melalui Zoom meeting, melalui virtual seperti ini, sepertinya tidak ada kendala sama sekali. Dan saya juga banyak mendapat informasi tentang Kalimantan Tengah dari teman-teman yang langsung mengirimkan beritanya melalui WhatsApp, kemudian melalui email saya. Jadi saya hampir mengatakan 98% tidak ada kendala berkenaan dengan komunikasi yang sifatnya virtual dan online seperti ini. Ya, istilahnya Olivia daring ya. Dalam jaringan. Pak. Bagaimana, bukan luring, Pak? Bukan luring ya. Daring, kita online seperti ini. Pak, Bapak sebagai anggota DPD RI perwakilan untuk Kalimantan Tengah, bagaimana Bapak sendiri melihat dan teman-teman yang bekerja di sana, bahwa Kalimantan Tengah sendiri sudah memasuki yang namanya fase atau red zone, zona merah. Begitu masif sebaran corona ini, bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Ya, Olia, saya harus mulai dulu dari belakang ya. Negara kita, Bapak Presiden telah menyatakan bahwa COVID-19, Coronavirus Disease 19, yang disingkat dengan COVID-19, itu adalah merupakan bencana nasional. Nah, bencana nasional, kenapa sampai beliau memutuskan demikian? Karena 34 provinsi dari seluruh yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini terkena dengan COVID-19 ini. Nah, dari 34 provinsi, hampir 236 daerah, yang maksudnya kabupaten dan kota, yang terkena oleh dampak dari COVID ini. Dengan demikian hampir separuh lebih kabupaten kota yang ada di negara kesatuan ini sudah terpapar oleh COVID-19. Nah, artinya ada ini bahwa Indonesia sudah mendeklar bahwa ini adalah sebagai bencana nasional, dan kemudian dengan bencana nasional berarti kita dalam keadaan yang luar biasa. Darurat.
Ya, dalam keadaan yang luar biasa ini, maka tentu ada kebijakan-kebijakan. Pemerintah nasional sudah banyak mengeluarkan peraturan, dan kemudian peraturan-peraturan itu turun sampai ke tingkat provinsi, dan provinsi pun akan menindaklanjutinya di tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat pedesaan. Dan Olivia, bukan hanya negara Indonesia, hampir 260 lebih juga negara yang ada di dunia ini juga terpapar oleh COVID-19 ini. Dan ini adalah merupakan suatu pandemi, adalah merupakan suatu wabah yang oleh World Health Organization atau WHO itu sudah dinyatakan sebagai sesuatu yang pandemi yang bersifat internasional. Nah, dengan demikian, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Presiden, sampai dengan tingkat menteri, sampai tingkat ke daerah-daerah, sudah membuat kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan di dalam rangka pertama, di dalam rangka untuk melakukan upaya pemberantasan atau pencegahan mewabahnya COVID-19 ini. Berarti ada beberapa tingkatan yang harus dipersiapkan. Pertama adalah persiapan untuk mencegah. Kemudian kedua adalah manakala pencegahan tidak berhasil, berarti perlu ada perawatan. Dan kemudian yang kita pikirkan juga adalah yang tidak terkena ini. Nah, makanya kami di Komite 1 itu selalu memberikan semacam pandangan bahwa mendesak kepada pemerintah untuk melakukan semacam pemetaan atau mapping. Daerah-daerah mana, Olivia, yang betul-betul terpapar, dan kemudian daerah-daerah mana yang sebagiannya terpapar, dan kemudian harus berani untuk menentukan bahwa daerah ini sama sekali tidak terpapar oleh COVID-19. Nah, kalau kita sudah membuat mapping, kalau kita sudah membuat petanya, maka akan menjadi mudah di dalam rangka untuk melakukan upaya-upaya seperti apa? Bantuan kesehatan itu yang utama. Dan kemudian kedua adalah kebijakan yang terkait dengan masalah bantuan. Bantuan ini harus kita bagi. Bantuan yang sifatnya untuk kesehatan, kemudian bantuan yang sifatnya untuk kehidupan sehari-hari dari masyarakat, dan kemudian bantuan yang memang dipersiapkan manakala COVID ini berlangsung cukup lama. Pak Teras, yang ingin saya tanyakan kembali, bagaimana Bapak melihat Kalteng ini ketika ini sudah memiliki predikat zona merah, kemudian sudah ada 3, Pak, kalau kita berbicara data, 3 kabupaten yang sudah siap di PSBB-kan oleh pemerintah daerah setempat, oleh Pak Gubernur, diantaranya Kobar, Pangkalan Bun, Sukamara. Bagaimana Bapak melihat ini? Apa Pak yang salah atau yang tidak pas dalam penanganan dan pencegahan ya sebelum semuanya ini menyebar? Pertama, tentu kembali lagi saya katakan tadi, kita harus tahu dulu. Misalnya daerah tadi Anda sudah menyebutkan tadi Kota Waringin Barat, Seruyan, dan kemudian Sukamara. Pangkalan Bun juga. Nah, tadi Pangkalan Bun ya. Kota Waringin Barat ya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita tahu persis nggak di mana pandemi ini yang betul-betul terdampak? Karena daerah itu kan terdiri dari beberapa kecamatan, Olivia. Dan kecamatan itu kan terdiri dari ada kelurahan, ada desa. Kemudian ada RT, ada RW-nya. Nah, harus kita terlebih dahulu memetakan di titik mana yang terdampak ini. Taruhlah misalnya di wilayah A, maka kita harus berani untuk mengisolir atau mengkarantinakan, istilahnya karantina wilayah, sehingga apa? Tidak terjadi penyebaran. Nah, kalau sifatnya masif, kalau sifatnya tersebar, dan kemudian daerah itu menganggap tidak mampu untuk melokalisir
atau menganggap tidak mampu mengkarantinakan, maka proses berikutnya adalah karantina yang jauh lebih besar. Dalam hal ini salah satunya adalah PSBB. Ya. PSBB itu tidak berdasarkan keinginan kita, Oke. tetapi adalah didasarkan pada data, didasarkan pada fakta yang diajukan kepada Menteri Kesehatan. Ya. Nanti Menteri Kesehatan dengan mekanismenya tersendiri akan melakukan semacam inspeksi untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Apakah benar, apakah betul daerah tersebut adalah layak untuk dikenakan PSBB itu. Oke. Begitu. Jadi ini ada satu proses-proses. Pak Teras, Ya, kenapa dari awal kita sudah tahu bahwa pandemi ini begitu masif juga menyebar di Palangkaraya, contohnya di ibu kota provinsi. Kemudian kemarin Sukamara, dia masih green zone. Kemudian tiba-tiba kita melihat di data bahwa mereka sudah menjadi zona merah. Tetapi Pak Teras jangan dijawab dulu, kita akan kembali, kita berikan dulu kesempatan kepada yang melihat ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.